Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Sri Norman. Nomor saya 2024 0208 007 dan saya adalah mahasiswa program studi manajemen di Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian dan akhir di mata kuliah akuntansi manajemen yang diambil oleh dosen Anjar Safitri SPD MSc. Video kali ini saya akan membahas tentang salah satu konsep penerapan akuntansi manajemen di bidang industri, yaitu salah satu konsep penerapan sistem just in time PT Astra Motor Manufacturing Indonesia. Ayo teman-teman semuanya, mari kita tonton video ini sampai selesai. Karena apa? Karena di sini saya akan membahas sistem just in time mempengaruhi perusahaan manufaktur di Indonesia agar apa? Agar bisa menjadi lebih efisien dan hemat biaya. Okay, let's go. Yang pertama ada secara singkat PT Astra Honda Motor. PT Astra Honda Motor atau yang sering kita sebut yaitu AHM didirikan pada 11 Januari 1971 dengan nama awal PT Federal Motor. Awalnya perusahaan ini hanya merakit sepeda motor dengan komponen yang diimpor dari Jepang secara kompliti atau yang sering disebut JKT. Motor pertama yang diproduksi adalah tipe bisnis S90Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90 cc. Pada tahun pertama, produksi hanya mencapai 1.500 unit, tapi kemudian melonjak menjadi sekitar 30.000 unit per tahun dan terus berkembang. Pada tahun 2001, PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan bergabung menjadi PT Astra Honda Motor dengan kepemilikan saham 50% oleh PT Astra International Tbk dengan 50% oleh Honda Motor Jepang. Ini AHM menjadi produsen sepeda motor terbesar di Indonesia dan terus menambah kapasitas produksinya, membuka beberapa pabrik di Jakarta Utara, Kelapa Gading, dan Cikarang dengan kapasitas produksi jutaan unitnya per tahun. Yang selanjutnya ada analisis SWOT di PT Astra Honda Motor yang menjelaskan tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang yang kekuatan. Market leader, di mana AHM adalah produsen motor terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar tertinggi dan image kuat dan loyalitas konsumen tinggi, yang dimana produk Honda dikenal irit, awet, mudah dirawat, dan memiliki harga jual kembali tinggi. Jaringan dealer dan bengkel luas, AHM memiliki ribuan dealer resmi dan bengkel AAS di seluruh Indonesia. Dengan teknologi produksi modern, AHM menggunakan sistem produksi efisiensi seperti just in time, Kanban, dan lean manufacturing. Teknologi ini mengurangi pemborosan, mempercepat produksi, dan menjaga kualitas produk. Poin yang kedua yaitu ada kelemahan, yang dimana berketergantungan pada beberapa komponen impor, yaitu meskipun banyak komponen diproduksi lokal, beberapa suku cadang masih harus diimpor. Yang kedua, sistem produksi sensitif terhadap keterlambatan pasok. Karena sistem ini menerapkan sistem CIT, bahan baku datang dan jumlah kecil sesuai kebutuhan. Jika pemasok terlambat, proses perakitan bisa berhenti. Poin yang ketiga yaitu ada peluang, di mana perkembangan motor listrik di Indonesia, yaitu pemerintahan sedang mendorong kendaraan ramah lingkungan, yang dimana AHM bisa memperluas produksi motor listrik seperti Honda EM1 dan produksi EF lainnya. Kedua, ekspektasi pasar di negara berkembang. Negara Asia dan Afrika memiliki kebutuhan motor yang tinggi, di mana AHM berpotensi mengekspor lebih banyak produk, terutama psikotik berkapasitas.
Dan yang terakhir ada keancaman, yang dimana memiliki persaingan yang ketat. Yamaha, Suzuki, dan pabrik Cina menawarkan produk dengan fitur lengkap dan harga bersaing. Jika tidak harus berinovasi, Honda bisa kehilangan pangsa pasar. Ada regulasi pemerintah, yang dimana aturan mengenai emisi gas buang, motor listrik, dan energi ramah lingkungan dapat memaksa perusahaan mengubah teknologi dan mengeluarkan biaya yang sangat besar. Akuntansi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu perusahaan menjalankan just in time agar efisien dan hemat biaya. Dengan beberapa penerapannya, yaitu pertama, mengatur biaya produksi agar pembelian bahan baku hanya sesuai dengan kebutuhan, di mana akuntansi manajemen menghitung biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead yang per unit, di mana hasilnya dipakai untuk menyesuaikan jadwal produksi supaya tidak ada stok yang berlebih. Kedua, membuat anggaran dan analisis biaya supaya tidak ada stok yang berlebih, di mana penyusunan anggaran pembelian bahan baku sesuai kebutuhan harian, bukan stok yang besar, agar bisa mengurangi biaya gudang, penyimpanan, dan kerusakan barang. Yang ketiga, memberi data untuk keputusan produksi tepat waktu dan efisien. Akuntansi manajemen memberi data kapan harus membeli bahan, berapa jumlahnya, dan berapa biaya optimal agar bisa memastikan produksi tepat waktu tanpa kelebihan persediaan. PT Astra Honda Motor atau yang sering kita sebut yaitu AHM merupakan perusahaan manufaktur sepeda motor terbesar di Indonesia dan telah menerapkan sistem just in time untuk meningkatkan efisiensi produksi. Just in time pada AHM bertujuan agar bahan baku dan komponen datang tepat waktu dalam jumlah yang sesuai, sehingga tidak ada penumpukan stok di gudang. Poin yang pertama, saya akan menjelaskan AHM bekerjasama dengan supplier lokal dekat pabrik, di mana AHM bekerjasama dengan banyak pemasok lokal yang lokasinya dekat dengan pabrik, seperti di Sunter, Cikarang, dan Karawang dengan jarak yang berdekatan. Kedua, komponen datang berdasarkan jadwal produksi harian, di mana AHM tidak menyimpan stok besar di gudang, tetapi kebutuhan bahan baku diatur berdasarkan jadwal produksi harian. Ketiga, sistem Kanban digital memberi sinyal kapan suku cadang harus dikirim. Di pabrik AHM, Kanban digunakan sebagai alat memberi sinyal kapan bahan baku harus dikirim. Yang keempat, meminimalkan biaya gudang, barang rusak, dan sisa produksi. Sistem just in time membuat komponen hanya disimpan untuk kebutuhan jangka pendek. Contohnya ada pelek, kabel, lampu, knalpot, rangka mesin, dan panel bodi tidak disimpan untuk berminggu-minggu, tetapi hanya beberapa hari atau bahkan jam. Hubungan antara just in time dan akuntansi manajemen sangat erat, karena just in time membutuhkan informasi biaya yang akurat untuk menjalankan produksi tepat waktu tanpa persediaan berlebih. Akuntansi manajemen membantu perusahaan mengendalikan biaya bahan baku, tenaga kerja, dan penyimpanan, serta menyusun anggaran produksi sesuai kebutuhan. Dengan ada data biaya dan efisiensi yang jelas, perusahaan dapat memesan bahan baku hanya saat diperlukan, mengurangi pemborosan, menekan biaya gudang, dan meningkatkan keuntungan. Tanpa akuntansi manajemen yang baik, sistem just in time tidak dapat berjalan secara efektif.